Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Ya, di bab 1 kalian sudah belajar mengenai mengoperasikan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Program aplikasi pengolah angka yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel. Nantinya di sekolah, di lab komputer, kalian akan mempelajari Microsoft Excel 2007. Di sini, Ibu contohkan untuk Microsoft Excel 2010. Microsoft Excel 2007 dan 2010 kurang lebih sama. Bedanya yang paling menonjol adalah di 2007 itu ada yang namanya Office Button. Kalau di 2010 tidak ada Office Button. Kita menggunakan menu file. Isinya sama dengan Office Button. Penggunaannya sama. Ya, di sini yang Ibu tampilkan ini merupakan tampilan worksheet di dalam Microsoft Excel 2010. Untuk tampilan di 2007 dan 2010 itu sama. Kemudian di bab 2 ini, kalian akan belajar tentang mengentry data. Diawali dengan mengenal atau mengidentifikasi karakter sel, kemudian mengidentifikasi karakter data, kemudian mengentry data sesuai dengan karakter sel, dan menyesuaikan hasil entry dengan sumber data. Ya, sebelum kita masuk ke mengentry data, kita kenal dulu yang namanya karakter sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Seperti yang ada di buku kalian bisa lihat pengertian dari sel. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Ya, ketika Ibu klik ini, inilah yang disebut dengan sel. Pertemuan antara kolom dengan baris. Jika Ibu klik di sini, berarti merupakan pertemuan antara kolom E dengan baris ke-6. Kemudian, selain sel, ada yang disebut dengan range. Apa yang dimaksud dengan range? Range adalah kumpulan dari beberapa sel. Ketika Ibu blok, ya, kemudian range, kumpulan dari beberapa sel. Nah, di sini ketika Ibu blok dari sini ke sini, inilah yang disebut dengan range. Kumpulan dari beberapa sel atau yang disebut dengan daerah tertentu. Ya, jadi jika dibaca, berarti F6 sampai I12. Kemudian selanjutnya kita akan memindahkan petunjuk sel atau cell pointer. Ya, cell pointer di sini kita bisa pindahkan menggunakan mouse atau menggunakan tombol pada keyboard. Nah, ada beberapa macam tombol yang akan kita gunakan untuk memindahkan cell pointer atau petunjuk sel. Ya, di situ di buku kalian ada tanda panah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Kemudian ada enter, ada home, kemudian ada end, page up, page down, kemudian alt, dan control yang bisa kita gunakan. Nah, kita mulai dari
tanda panah. Tanda panah ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri itu memindahkan petunjuk sel satu sel. Kita coba ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Kemudian enter. Enter memindahkan satu sel ke bawah. Enter. Ya. Kemudian tombol home itu memindahkan ke kolom A. Ya, di sini posisi sel pointer ada di kolom C, kita pindahkan ke kolom A menggunakan tombol home. Ya, kemudian sudah di kolom A, kita pindahkan ke sel A1, berarti sel pertama. Di situ kita menggunakan Ctrl plus home. Kemudian Ctrl plus N itu memindahkan ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Nah, sebagai contoh, Ibu akan tuliskan ya, Ibu akan tuliskan di sini, kemudian Ibu posisikan sel pointernya sebelumnya di sini. Nah, kita pindahkan ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Ctrl N. Ya, jadi pindah ke tulisan SMK Negeri 1. Selanjutnya, ada tombol page up dan page down. Page up menggulung satu layar ke atas, page down menggulung satu layar ke bawah. Karena ini sudah di posisi paling atas, kita coba untuk page down terlebih dahulu. Kita coba page down. Kita ke bawah dulu. Ya, kalian bisa lihat ya pergerakannya, pergerakan baris. Kemudian kita kembalikan lagi. Kita gulung layarnya ke atas menggunakan page up. Kita coba. Kita kembalikan di posisi yang tadi. Ya, itu menggulung ke atas dan ke bawah. Kemudian, kita juga bisa menggulung ke kanan dan ke kiri. Kita menggunakan Alt Page Up atau Alt Page Down. Alt Page Up untuk menggulung satu layar ke kiri, Alt Page Down menggulung satu layar ke kanan. Karena ini posisi sudah di sebelah kiri, paling kiri, nah kita gulung dulu ke kanan menggunakan Alt Page Down. Kalian bisa lihat pergerakannya adalah pergerakan kolom. Ya, kemudian kita kembalikan lagi ke halaman yang tadi. Kita menggunakan Alt Page Up. Kita gulung ke kiri. Ya, kembali ke posisi semula.
Kemudian, bisa kalian lihat tadi, baris dan kolom di dalam Microsoft Excel itu sangatlah banyak. Setelah Z, di kolom itu masih ada huruf 2 digit, 2 huruf yang lain. Kemudian, untuk baris itu masih ada baris di bawahnya. Nah, kira-kira berapakah jumlah keseluruhan? Barisnya berapa? Kolomnya berapa? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan tombol keyboard. Untuk mengetahui berapa banyak kolom yang ada di Microsoft Excel, satu worksheet ini, itu kita bisa menggunakan Ctrl plus tanda panah ke kanan. Kita coba ya. Ctrl plus tanda panah ke kanan. Ya, ini adalah ujung dari kolom di worksheet Microsoft Excel. Jadi kolom XFD. Kemudian, kalau untuk barisnya bagaimana? Kita menggunakan tombol Ctrl plus tanda panah ke bawah. Ya. Jadi, ini merupakan ujung terakhir dari worksheet di Microsoft Excel. Jadi, kolom XFD dengan baris ke 1.048.576. XFD jika dihitung dengan angka ada 16.384 kolom. Jadi worksheet di Microsoft Excel itu sangat banyak dan sangat luas, bisa digunakan untuk banyak data. Nah, ini sudah paling ujung, kita kembalikan lagi ke ujung tadi, ke sel A1. Caranya tadi bagaimana? Ctrl plus Home. Ya, kita kembalikan lagi ke sel A1. Ya, kemudian kita akan belajar tentang pengaturan sel. Di situ ada cara mengubah ukuran sel, memberi garis, memberi warna, menyisipkan sel, menghapus sel. Nah, satu persatu mengubah ukuran sel. Mengubah ukuran sel kita bisa menggunakan mouse ataupun kita juga bisa menggunakan tab ribbon. Nah, ini salah satu contoh. Jika menggunakan mouse, kita arahkan, misalnya, kita ingin melebarkan kolom. Kita arahkan mouse ke garis di antara dua kolom. Kemudian dilihat sampai ada tanda panah yang menunjukkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita klik, kita drag ke kanan. Nah, secara otomatis dia akan melebar. Kemudian untuk meninggikan bagaimana? Misalnya di sini. Tinggikan berarti sama. Kita arahkannya ke baris. Nah, di sini ada tanda arah panah ke atas dan ke bawah. Kemudian kita tarik ke bawah. Ya. Dia akan meninggi barisnya. Jadi melebarkan kolom dan meninggikan baris. Jika menggunakan tab ribbon, kita akan menggunakan tab ribbon format. Nah, ini adalah tab ribbon format. Kemudian kita misalnya kita ubah untuk yang di sini. Kita klik format.
Kemudian row height itu untuk meninggikan baris. Column width ini untuk melebarkan kolom. Misalkan row height, kita klik. Kemudian kita tuliskan ukurannya, kemudian klik OK. Ya, di situ akan meninggi barisnya. Kemudian masih di posisi yang tadi, kita lebarkan kolomnya. Format, column width. Kemudian kita lebarkan. Klik OK. Ya, secara otomatis dia juga akan melebar kolomnya. Ya, jadi ada row height, ini row height, dan ada column width. Ya, kemudian memberi garis pada kolom. Memberi garis pada kolom atau memberi garis pada sel, di situ kita menggunakan borders. Borders posisinya ada di sini. Ya, ini adalah tab borders. Ya, borders di situ ada beberapa pilihan sesuai dengan posisi garis. Ada bottom, top, left, right. Kemudian ada all borders, ada outside. Kemudian thick jika ingin tebal, kemudian double border jika garisnya ganda. Nah, di sini ada contoh data. Data ini sudah diberi garis menggunakan all borders. Kemudian, ketika kita sudah terlanjur memberikan all borders pada tabel, tetapi ternyata kita ingin mengubah menjadi outside border, berarti hanya di luarnya saja. Bagaimana caranya? Caranya kita blok yang sudah diberi garis, kemudian kita pilih border, no border. Nah, di situ garisnya akan hilang. Nah, kemudian baru kita pilih tadi outside border misalnya. Nah, bisa dilihat garis yang di dalamnya sudah tidak ada. Tinggal yang kita butuhkan tadi, outside border. Kemudian memberi warna. Memberi warna itu mudah sekali. Tinggal kita klik selnya, kemudian kita pilih tanda panah fill color. Ya, ini adalah fill color. Tab fill color, kemudian kita klik tanda panah ke bawah. Kita pilih warna sesuai dengan keinginan. Misalnya light blue. Kemudian kita klik, sudah jadi. Kemudian untuk menyisipkan sel. Menyisipkan sel itu kita menggunakan tanda panah insert atau tab ribbon insert. Ya, di sini ada contoh yang sama seperti yang ada di buku kalian. Kemudian tab insert. Tadi format sudah insert. Nah, insert di sini, insert cells. Insert cells, kemudian kita klik. Di situ kita klik insert cells. Ya, di situ ada beberapa pilihan. Ada shift cells right, shift cells down, entire row, dan entire column. Ya, misalnya di sini, kemudian kita klik insert cells, kemudian misal shift cells right. Ya, kalian bisa lihat ya bedanya, ada tambahan. Kemudian kita kembalikan. Kita coba untuk opsi yang lain. Shift cells down. Ya, bisa kalian lihat ya.
Kemudian kita kembalikan lagi. Kita coba insert cells entire row. Ya, kalian bisa lihat hasilnya. Kita kembalikan lagi. Kemudian entire column. Ya. Seperti itu hasilnya ketika kita menerapkan beberapa opsi. Ya, di sini di bawah Ibu sudah siapkan hasil dari opsi-opsi tadi. Ya, ini tampilan untuk shift cells down, kemudian shift cells right, entire row, dan entire column. Ya, kemudian selanjutnya adalah menghapus sel atau delete cells. Ya, tampilannya Ibu samakan dengan yang ada di buku kalian. Ya, di sini posisinya yang akan kita delete, Bandung. Nah, kita menggunakan tab ribbon delete. Klik tanda panah, delete. Kemudian pilih delete cells. Nah, di situ juga ada beberapa opsi. Ada shift cells left, shift cells up, entire row, dan entire column. Kita coba satu persatu. Kita mulai dari shift cells left. Hasilnya seperti apa? Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian kita kembalikan lagi. Kita coba opsi yang lain. Shift cells up. Kita kembalikan. Itu hasilnya. Kemudian kita coba entire row. Lihat ya hasilnya. Kemudian kita coba lagi. Maaf. Entire column. Ya. Bisa kalian lihat hasilnya perbedaan antara beberapa opsi tadi. Nah, di sini sudah Ibu siapkan hasil dari beberapa opsi untuk delete cell. Ya, di sini ada hasil dari shift cells left, kemudian shift cells up, entire row, dan entire column. Ya, setelah kita mengenal karakter sel tadi, kemudian kita akan belajar tentang karakter data. Di dalam Microsoft Excel ada beberapa tipe karakter data. Ada data alfanumerik atau berupa teks, data numerik atau berupa angka, dan data formula atau berupa rumus. Ya, tipe data. Ada data teks, ada data angka, dan data rumus. Data teks terdiri dari teks huruf A sampai Z, kemudian simbol-simbol, dan angka yang bisa diproses menjadi data teks. Kemudian data numerik itu data berupa angka, yaitu angka 0 sampai 9, waktu, tanggal yang dapat diproses secara matematika. Kemudian data formula atau rumus terdiri dari rumus-rumus perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika, dan formula yang lain. Untuk data alfanumerik, posisi datanya itu rata kiri.
Bisa kalian lihat ya, semuanya rata kiri. Kemudian, data berupa angka atau data numerik itu rata kanan. Kemudian data formula ini nanti disesuaikan dengan formulanya. Ya, ini bentuk formula. Ya, di sini karena angka semuanya, jadi mengikuti. Hasilnya pun rata kanan karena berupa angka. Misalnya, kita menggunakan formula yang lain berupa teks. Ibu tuliskan ya, misal seperti ini. Ya, hasilnya berupa teks. Jadi menyesuaikan seperti itu. Kemudian data alfanumerik bisa berupa angka dengan diproses secara mohon maaf. Jadi data angka bisa diproses menjadi teks. Nah, kita misalkan menuliskan nomor HP. Nomor HP misalnya. Nomor HP biasanya diawali dengan angka 0. Ketika kita enter, angka 0-nya itu akan hilang. Bagaimana caranya? Caranya, kita tuliskan tanda petik 1 sebelum angka 0. Nah, angka ini akan diproses secara data teks atau dibaca menjadi data teks. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ya, yang tadinya rata kanan berubah menjadi rata kiri karena dibaca sebagai teks. Ya, kemudian selanjutnya adalah pengaturan data, memperbaiki data. Misalnya kita melakukan kesalahan, kemudian kita ingin mengubah. Caranya mudah, bisa dengan kita double klik pada data yang akan kita ubah. Nah, posisi pointer sudah berada di sel yang kita klik tadi, double klik tadi. Atau mungkin, misal posisi di sini, kita menggunakan tombol pada keyboard. Kita menggunakan tombol F2. Ya, langsung bisa kita ubah seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengubahnya di sini, di formula bar. Kita klik saja di sini. Nah, seperti itu. Jadi mudah sekali. Kemudian menyalin data. Menyalin data itu sangat mudah. Kita bisa menggunakan mouse. Misalnya klik kanan, copy, Ctrl C.
Ctrl C. Ya, Ctrl C untuk mengcopy, kemudian Ctrl V untuk paste. Ya, kemudian kita juga bisa memindahkan ke sheet yang lain. Ini di sheet data. Kita pindahkan ke sheet delete. Tadi sudah di Ctrl C. Kita tinggal langsung Ctrl V. Ya, seperti itu, sangat mudah. Kemudian selanjutnya adalah format data. Jadi, format data itu ada beberapa. Ibu kembalikan lagi. Ya, jadi ada beberapa format data, bisa kita lihat. Misalnya di sini, klik kanan, pilih format cells. Kemudian nanti akan muncul kotak dialog. Di situ ada beberapa opsi data. Ada general, number, currency, accounting, short date, long date, time, percentage, fraction, scientific, text. Dan kemudian ada kategori spesial dan custom. Nah, di sini ada beberapa kategori. Kita juga bisa lihat di bagian sini. Nah, di situ. Ya, yang biasa digunakan itu general, pengaturan umum tanpa format khusus. Jadi tanpa format khusus menyesuaikan dengan tipe datanya. Kalau tipe data numerik berarti misalnya kalau tipe data numerik berarti angka rata kanan, kalau data teks berarti rata kiri. Kemudian ada number, pengaturan format angka. Nah, format angka ini kita bisa gunakan tambahan seperti misalnya kita ingin menambahkan jumlah angka di belakang koma, atau kita menambahkan tanda pemisah ribuan. Nah, di situ misalnya ketika kita menuliskan angka dalam akuntansi itu kan biasanya harga itu misalnya nominal 1 juta. 1 juta itu kan 1.000.000. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita menuliskan titik manual itu kan akan sangat lama, membutuhkan waktu, memakan waktu. Nah, kita bisa kita tuliskan seperti biasa. Kemudian kita atur dengan cara klik kanan, pilih format cells, klik number. Nah, di sini ada use 1000 separator. Nah, bisa dilihat nanti tampilannya sudah ada tanda pemisah ribuannya. Kemudian misalnya kita ingin tambahkan 2 angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian, ketika kita ingin menuliskan rupiah atau nilai mata uang, nah, di situ kita bisa menggunakan currency. Tidak perlu kita tuliskan Rp
10.000 misalnya. Nah, ini akan sangat memakan waktu. Kita langsung bisa gunakan tadi pilihan. Nah, di sini ada pilihan currency. Ya, di situ kita bisa tambahkan, misalnya kita ubah jadi currency saja. Ya, currency. Kemudian kita juga bisa menggunakan format accounting, menggunakan aturan akuntansi. Nah, bedanya antara currency dengan accounting. Jadi, untuk accounting di situ berarti rupiahnya itu lurus ke bawah. Kemudian angka menyesuaikan. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Jadi, di dalam menuliskan angka di aturan akuntansi, atau nantinya kalian akan belajar di akuntansi dasar, kalian harus berlatih menuliskan angka sesuai dengan aturan akuntansi. Jadi, ini pun akan mempermudah kalian dalam menghitung nantinya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, tidak akan kalian keliru nantinya. Tetapi kalau misalnya kalian menuliskan misal di tengah atau rata kiri, itu rawan terjadinya kesalahan seperti itu. Ya, kemudian mengganti, menambah, dan menghapus worksheet atau lembar kerja. Kita bisa menggunakan klik kanan, pilih rename untuk mengganti nama. Kemudian kita ganti data cell misal. Kemudian klik enter. Atau juga kita bisa double klik pada nama cell, nama sheet, nama worksheetnya. Nah, seperti itu. Kita ubah, enter lagi. Kemudian menambah, kita bisa menggunakan insert worksheet. Ya, jadi di ujung sebelah sini, ujung sheet paling akhir, ada yang namanya insert worksheet. Nah, ini tandanya. Kemudian tinggal kita klik saja. Klik. Nah, seperti itu. Otomatis akan menambahkan sheet baru. Kemudian kita juga bisa menggunakan tombol Shift F11. Shift F11. Ya, akan bertambah kembali. Lihat ya. Ya, kemudian menghapus. Menghapus caranya tinggal klik kanan pada worksheet, kemudian delete. Klik kanan, delete. Ya, ini hasil untuk latihan di halaman 29. Ya, selanjutnya kalian tadi sudah belajar tentang karakter sel dan karakter data. Ya, selanjutnya kalian bisa berlatih mengerjakan aktivitas individu di halaman 29 dan di halaman 30. Di situ ada 5 soal yang bisa untuk melatih kalian menerapkan apa yang sudah kalian pelajari, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk kalian yang tidak memiliki laptop atau komputer,
Jangan berkecil hati. Kalian masih bisa menggunakan Microsoft Excel yang ada di handphone atau smartphone kalian. Sebelumnya juga Ibu sudah memberikan sedikit tutorial video YouTube yang bisa kalian jadikan patokan untuk mengerjakan Microsoft Excel. Mengoperasikan Microsoft Excel di smartphone atau handphone kalian. Silakan kalian mencoba semampu kalian, semaksimal kalian. Pelajar yang baik itu adalah pelajar yang bertanggung jawab. Apapun tugasnya, itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ketika melakukan kesalahan, ketika terjadi kekeliruan, harus segera meminta maaf dan memberikan konfirmasi. Jika kalian memberikan konfirmasi, insya Allah guru kalian itu akan mengerti. Tetapi, jika kalian tidak memberikan konfirmasi, tidak memberikan penjelasan, itu adalah salah satu contoh siswa yang tidak bertanggung jawab. Pelajar yang sukses itu pelajar yang mau mencari solusi. Bukan yang banyak alasan, tetapi yang banyak mencari cara penyelesaian. Ibu yakin kalian itu adalah siswa yang bertanggung jawab. Kalian bisa diberi tugas, bisa diberi kepercayaan, dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu, bertatap muka di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.